Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 semester 1 dan 2. Materi video bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Bab 2, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Bab 3, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Bab 4, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Bab 5, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Bab 6, meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Bab 7, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Bab 8, meraih berkah dengan mawaris. Bab 9, rahmat Islam bagi Nusantara. Bab 10, rahmat Islam bagi alam semesta. Bab 11, memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhir kelak. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Yaumul Bad, Yaumul Hasir, buku catatan, Yaumul Hisab, mizan, sirat, Yaumul Yaza, balasan amal baik surga, dan balasan amal buruk neraka. Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Bab 2, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman azali disebut qada, kenyataan bahwa saat terjadinya sesuatu yang menimpa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut qadar atau takdir. Dengan kata lain, bahwa qadar adalah perwujudan dari qada. Antara qada dan qadar saling berkaitan. Qada adalah ketentuan, hukum, atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hubungan antara qada dan qadar ibarat rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa qadarnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Seorang muslim tidak sempurna dan sah imannya kecuali beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan iradah atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya kepada qada dan qadar akan senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong
dan putus asa, memiliki sifat optimis, giat bekerja, dan selalu tenang jiwanya. Nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum manusia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam, menunggu nasib tanpa berusaha atau ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Dengan beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Bab 3. Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Quran Surat Al-Imran ayat 3, 190 menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berakal dalam ayat yang ke-191 adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Semuanya mengandung makna, manfaat, dan pelajaran berharga bagi orang yang mau merenungkannya. Orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW adalah orang yang berpikir jauh ke depan sampai pada kehidupan di akhirat, kemudian mengisi hidupnya sebagai bekal kehidupan kedua itu. Pentingnya mengadakan perenungan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan menemukan makna yang tersembunyi. Pentingnya mengadakan perenungan tentang ayat-ayat kauniyah untuk mendapat inspirasi dalam mengembangkan iptek. Pentingnya mengadakan penelitian terhadap fenomena alam semesta untuk mengungkap misteri-misteri yang terdapat pada aneka ragam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4. Bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 3159 dan hadis riwayat At-Tirmidzi menjelaskan bahwa musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang penting. Mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, seperti memilih lembaga pendidikan yang cocok, memilih tempat kerja, memilih ketua RT, dan lain sebagainya. Bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah, baik ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat orang lain. Berlapang dada untuk memaafkan semua pihak yang mungkin berlaku tidak wajar, sehingga memancing amarah kita. Konsisten terhadap keputusan hasil musyawarah, terutama jika menyangkut kepentingan bersama. Melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari segala sikap buruk sangka apabila terjadi keputusan musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil yang seperti diharapkan. Antara musyawarah dengan demokrasi terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syuro, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Terjadi pro dan kontra di kalangan para ulama tentang demokrasi. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Bab 5. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan larangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka. Kemuliaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah karena kasih sayangnya yang tercurah sejak dalam kandungan, saat dilahirkan, saat dalam buayan, hingga disafih. Berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menganjurkan dengan sangat agar kita memuliakan orang tua, terutama ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rajin beribadah, meskipun dosa-dosanya sudah diampuni, karena semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan beliau adalah wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan. Bab 6. Meraih kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ihsan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, agar bertutur kata yang baik kepada manusia, tetapi mereka tetap membangkang. Rasulullah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berlaku ihsan dalam segala hal dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan adalah berbuat baik dengan penuh keikhlasan, yang digambarkan dalam hadis seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau setidaknya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan mencakup ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup dengan ikhlas. Perbuatan ihsan pasti akan mendapat balasan ihsan juga, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin diingkari. Berbuat baik pada siapapun akan menjadi sebab terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aturan bagi makhluknya bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan juga. Bab 7. Indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut Undang-Undang Pernikahan RI Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan atau nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama di antara orang mukallaf. Dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak, hukum nikah dapat menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Jumhur ulama, sebagaimana juga mazhab Syafi'i, mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1. Pernikahan mut'ah, pernikahan sigar, pernikahan muhalil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa idah, pernikahan tanpa wali, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, menikahi mahram. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, suami dan istri. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban timbal balik antara suami dan istri, seperti hubungan seksual di antara mereka. Kewajiban suami terhadap istri, seperti mahar dan nafkah. Kewajiban istri terhadap suami, seperti taat kepada suami. Bab 8. Meraih berkah dengan mawaris. Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, yang di dalamnya termasuk juga masalah kewarisan. Keberadaan warisan menjadi bukti bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap keluarga, anak, dan keturunannya. Dasar hukum waris yang paling utama adalah Quran Surat An-Nisa, Quran Surat An-Nahl, Quran Surat Al-Ahzab, serta beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia
merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam dan Inpres nomor 1 tahun 1991. Ketentuan-ketentuan tentang warisan adalah yang paling lengkap diuraikan secara rinci dalam Al-Quran, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ilmu mawaris dan hukum mempelajarinya perlu mendapat perhatian yang serius dari kaum muslimin. Orang yang memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal dunia karena 4 sebab, yaitu sebab nasab hakiki, sebab nasab hukmi, sebab pernikahan, dan sebab hubungan agama. Hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian waris, yaitu pengurusan jenazah, wasiat, dan hutang. Bab 9. Rahmat Islam bagi Nusantara. Terdapat 3 teori yang dikemukakan para ahli sejarah terkait dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu pertama, teori Gujarat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui peran para pedagang India. Kedua, teori Mekah yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia yang menyatakan bahwa agama Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Masing-masing teori memiliki argumen ilmiah, namun dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan langsung dari tanah Arab. Terkait dengan strategi dakwah Islam, terdapat beberapa cara dan jalur yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Secara garis besar, ada 2 bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua, gerakan politik. Gerakan pembaharuan di bidang pendidikan ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga seperti Sekolah Tawalib, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, dan Muhammadiyah. Gerakan pembaharuan di bidang politik ditandai dengan berdirinya Ormas dan Orsospol. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia, Serikat Islam, dan Partai Islam Indonesia. Serikat Islam didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Bab 10. Rahmat Islam bagi alam semesta. Sejarah peradaban umat Islam dari periode klasik hingga modern mengalami masa-masa pasang dan surut. Berdasarkan teori periodisasi dari Harun Nasution, masa-masa kejayaan peradaban Islam berada pada awal periode klasik, yaitu antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Pada masa tersebut terjadi ekspansi dan integrasi, sedangkan bagian kedua dari periode klasik, yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi, adalah masa mulai munculnya benih-benih perpecahan, meskipun masih berjaya. Pada periode pertengahan bagian pertama, yaitu tahun 1250 sampai 1500 Masehi, benih perpecahan sudah mulai berdampak, sehingga terjadi kemunduran. Pada masa berikutnya, yaitu tahun 1500 sampai 1700 Masehi, peradaban Islam kembali mengalami kejayaan, yaitu pada masa-masa awal 3 kerajaan besar. Sedangkan pada masa berikutnya, 1700 sampai 1800 Masehi, peradaban Islam kembali terpuruk, hingga timbul kesadaran kembali pada diri para tokoh Islam untuk
kembali bangkit dari keterpurukan, yaitu dari tahun 1800 hingga sekarang. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Pada masa keemasannya, peradaban Islam mengalami kemajuan di semua bidang kehidupan. Di bidang sains dan keagamaan misalnya, hampir semua disiplin keilmuan mengalami kemajuan, seperti filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, fisika, kimia, sejarah, geografi, geometri, kesenian, bahasa, sastra, kepustakaan, fikih, tasawuf, dan bidang lain. Pada setiap disiplin keilmuan tersebut terlahir banyak pakar. Banyak di antaranya bukan hanya pakar di satu bidang saja, melainkan juga ahli di berbagai bidang keahlian. Para ilmuwan tersebut banyak memberikan sumbangan nyata dalam memelopori kebangkitan dan pencerahan dunia, terutama Eropa dan sekitarnya. Banyak tokoh dan ahli sejarah dari kalangan mereka yang secara jujur mengakui besarnya peran peradaban umat Islam terhadap dunia barat. Di antara ilmuwan Islam yang dimaksud adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Batani, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, Ibnu Battuta, Jabir Ibnu Hayyan, Umar Khayyam, Ibnu Nafis, dan lain sebagainya. Para ilmuwan Islam tersebut juga banyak meninggalkan bukti fisik karya mereka, baik dalam bentuk arsitektur bangunan ataupun yang lain. Masjid Cordoba, Masjid Sultan Ahmed, Universitas Al-Azhar, Makam Taj Mahal, Observatorium Margha, dan Museum Hagia Sophia adalah sedikit dari sekian banyak bukti kejayaan peradaban Islam di masa lalu. Hal terpenting bagi kita setelah mempelajari semua fakta sejarah peradaban umat Islam di masa lalu, menganalisis faktor pendukung kemajuan dan kemunduran adalah mengambil ibrah atau pelajaran agar kita dapat mengulang kembali masa kejayaan tersebut dan mengantisipasi faktor yang menyebabkan kemunduran. Bab 11. Memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh. Dengan kata lain, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap detik kehidupan yang dijalani adalah kerikil kecil bagi dasar bangunan masa tuanya. Setiap detak nafas kehidupan dilaluinya dengan kepuasan hati, dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya. 4 prinsip yang harus dimiliki seorang muslim dalam bekerja dan bertanggung jawab. Pertama, bekerja secara halal. Kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban. Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dan keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia dapat memanfaatkan 2/3 waktunya untuk bekerja dan beribadah, dan 8 jam sisanya digunakan untuk beristirahat. Ibadah di sini tidak hanya dalam bentuk ibadah madlah atau khusus, tetapi juga semua aktivitas lainnya yang didasari dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab seorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya, dan rakyatnya. Tanggung jawab itu bukan saja terhadap apa yang diperbuatnya, akan tetapi melebar sampai semua akibat dan bekas-bekas dari perbuatan tersebut. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan meninggalkan bekas kebaikan selama masih berbekas sampai kapanpun.
Dari sini jelaslah bahwa orang yang berbuat baik atau berbuat jahat akan mendapat pahala atau menanggung dosanya, ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatannya. Demikianlah rangkuman materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk siswa kelas 12 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.